Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan share cerita tentang berapa sih biaya hidup satu keluarga di Jerman, khususnya untuk keluarga yang akan mengikuti pasangannya yang sedang bersekolah, baik itu suami atau istri. Nah, sebenarnya standar biaya hidup per orang di Jerman ini saat mengajukan visa adalah 700 euro per bulan. Jadi kalau membawa keluarga seperti saya, membawa keluarga 4 orang, jadi total 5 orang, tinggal dikalikan 700. Total standar hidup di Jerman adalah 3.500 untuk satu keluarga. Nah, tapi saya mencoba menyiasati dan menyusun anggaran belanja per bulan yang nanti akan saya tunjukkan pada teman-teman semua realnya ya teman-teman per bulan yang kami keluarkan. Nah, jadi hari ini saya akan membahas tentang berapa biaya hidup untuk satu keluarga di Jerman teman-teman. Jadi biaya ini akan dikeluarkan dalam 1 bulan ya untuk sebuah keluarga. Kebetulan kami tinggal di kota Potsdam, kota satelit dari kota Berlin, yang biayanya masih standar dengan kota Berlin. Berikut biaya setiap bulan yang harus. Nah, langsung aja ya teman-teman. Jadi biaya yang harus kami keluarkan dalam 1 bulan, yang pertama adalah Miete. Miete yaitu sewa rumah. Sewa rumah ini kalau di Jerman ada yang untuk student dan ada yang untuk privat. Kebetulan kami yang privat ya teman-teman. Karena privat harganya pasti berbeda dengan student. Nah, kebetulan kami tinggal di kota Potsdam. Potsdam adalah salah satu kota satelit dari Berlin, kota Berlin. Sehingga harganya untuk harga Miete pun tidak jauh berbeda dengan di Berlin. Nah, jadi teman-teman, Miete di Jerman ini untuk satu keluarga dan student itu berbeda. Ada 2 jenis Miete, yaitu Studentenwohnheim dan Privatwohnung. Privatwohnung ini biasanya digunakan untuk family ya, keluarga. Nah, untuk Studentenwohnheim sendiri ada yang 1 kamar, ada ya atau Einzelzimmer, ada yang 1 apartemen atau Einzel apartemen. Ada yang 2 kamar apartemen dan ada juga 2 kamar yang disebut Doppelzimmer. Kemudian harga untuk Miete sendiri. Nah, untuk harga Miete untuk student kisarannya sekitar kalau di Studentenwohnheim per orang bisa terkena sekitar 250 hingga 350 euro. Sedangkan untuk Privatwohnung di Potsdam harganya masih sekitar 600 hingga 1.200 euro per bulan. Kebetulan kami karena gedungnya, jadi biaya Wohnung untuk family sekitar 600 hingga 1.200 euro ini tergantung ukuran kamarnya ya teman-teman, tergantung luas kamar, tergantung dari lokasi juga, dekat dengan sentrum atau tidak. Kebetulan kalau kami karena membawa 3 anak, jadi oleh penyewa diminta untuk mengikuti standar Jerman. Jadi per meter sekitar satu anak sekitar 10 sampai 12 meter. Jadi kami harus memiliki karena sekitar 1 orang itu 10 hingga 12 meter, berarti karena kami adalah 5 orang dikalikan 5. Nah, jadi kami di sini mempunyai ukuran minimal 60 meter ya teman-teman. Tapi kami di sini punya ukuran 60 meter persegi. Nah, karena kami minimal harus mempunyai wohnung dengan luas 60 meter persegi, maka kami memilih luas wohnung yang berukuran 66 meter persegi.
Kemudian biaya berikutnya yang kami harus bayar setiap bulan adalah Krankenversicherung Serung. Krankenversicherung itu adalah asuransi kesehatan. Askes di sini ada beberapa, ada AOK, ada TK, ada DAK, ada Barmer. Kebetulan kami menggunakan yang Barmer. Dan Barmer untuk privat itu biayanya sekitar 200. Nah, jadi tadi Krankenversicherung yang harus kami keluarkan adalah 200 hingga 300 euro. Nah, kalau Krankenversicherung untuk student akan berbeda lagi. Sekitar student itu sekitar 100 hingga 150 euro per bulan. Kemudian selanjutnya adalah listrik atau strom. Pengalaman kami selama di Jerman, per bulan kami terkena biaya 35 hingga 50 euro. Tergantung pemakaian juga ya teman-teman. Seandainya ada kekurangan biaya, maka akan ditagih di akhir tahun. Seandainya ada kelebihan biaya, mereka akan mengembalikan di awal tahun. Jadi kami selama untuk membayar listrik, mereka selanjutnya adalah biaya telepon untuk handphone. Di Jerman ini ada beberapa operator mobil yang umum digunakan, yaitu T-Mobile, Vodafone, E-Plus, O2. Masih ada beberapa juga operator dari supermarket yang ada di Jerman. Nah, kebetulan kami menggunakan O2. Orang Indonesia umumnya menggunakan O2 karena jangkauannya luas, kemudian free telepon ke sama O2 dan lebih fleksibel. Harganya sekitar per bulan sekitar 15 euro. Ini yang paling limit ya, yang paling yang berikutnya adalah biaya internet untuk di rumah. Kami di internet di rumah juga menggunakan O2 dan biaya awal saat kami tinggal di Jerman selama 2 tahun kami terkena 35 euro. Setelah 2 tahun kami terkena biaya 20 euro. Karena mereka selalu memberikan penawaran lebih murah setelah 2 tahun. Selanjutnya adalah biaya belanja bulanan. Belanja bulanan kalau saya pukul rata dalam sebulan kami habis sekitar 400 hingga 500 euro. Dengan asumsi belanja mingguan adalah sekitar 90 hingga 100 euro per minggu. Jadi sekitar yang kami habiskan adalah sekitar 400 hingga 500 euro per bulan. Ini belum termasuk dengan jajan kalau kami jalan-jalan di weekend ya teman-teman. Kalau jajan di resto atau di warung makan begitu di Berlin dan sekitarnya, rata-rata makanan itu harganya sekitar 5 hingga 12 euro per orang. Jadi ini hanya rata-rata, semuanya tergantung bagaimana. Yang berikutnya adalah biaya tiket kereta. Biaya tiket kereta yang saya gunakan adalah tiket tahunan yang ditarik dari rekening saya per bulan. Kalau kami beli harga tiket per bulan, harganya sekitar 100 euro. Ini tiket ABC kalau di Berlin, di Potsdam dan Berlin sama. Tiket ABC ini sampai ke Berlin harganya 100 euro. Dan kalau kami berlangganan selama setahun, per bulan kami hanya dikenakan biaya 82,70 euro per bulan. Dan seperti ini tiketnya teman-teman. Tiketnya seperti ini. Tiket ini bisa juga digunakan untuk satu keluarga ya saat weekend. Jadi bisa membawa anak-anak hingga usia di bawah 15 tahun. Berapapun jumlah anaknya. Kemudian bisa membawa orang dewasa 1 orang dewasa. Nah, jadi setelah saya hitung keseluruhan belanja yang saya keluarkan 1 bulan dan saya total semuanya, saya berasumsi bahwa jumlah biaya per bulan yang saya keluarkan adalah sekitar 1.500 hingga 2.000 euro. Nah, angka ini tidak bisa menjadi patokan ya teman-teman, tergantung bagaimana
setiap keluarga itu membelanjakan uangnya, bagaimana mereka mengaturnya, bagaimana mereka berhemat, bagaimana gaya hidup masing-masing. Jadi tidak bisa menjadi patokan, bisa jadi hanya separuh dari harga ini. Nah, demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya yang mau datang ke Jerman membawa keluarganya. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.